Kayaknya ya festival akhir tahun itu ngikutin pasar penonton deh. Emang jadi kebanyakan yang pedemnya gede nih biar ratingnya naik gak sih? Si Madam K itu tahu nih teman-teman bahwa Lee Sung Kyun gak ada hubungannya dengan narkoboy. Tapi jika kamu tidak memberikannya kepada peretas, apa ya yang akan terjadi pada Lee Sung Kyun? Dia akan kacau. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu rekan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak masalahnya? Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung saja kita mulai dari berita pertama. Kita akan membahas tentang bagaimana Dispatch yang sudah merilis pesan teks yang dikirim oleh wanita yang menipu Lee Sung Kyun. Jadi guys, baru-baru ini Dispatch telah mengungkapkan lebih banyak informasi untuk membuktikan betapa buruknya pemerasan Lee Sung Kyun dalam beberapa bulan menjelang kepergiannya. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh outlet tersebut pada tanggal 31 Desember waktu Korea Selatan menjelaskan bahwa meskipun Lee Sung Kyun menjadi tersangka kasus narkoboy selama 71 hari, dia telah menjadi korban pengancaman selama 105 hari. Wow, kebayang gak sih 105 hari teman-teman dia diancam, diintimidasi. Jadi tidak heran ini juga mempengaruhi bagaimana kesehatan mentalnya. Aku nggak bisa bayangin sih bagaimana tertekannya dia dan juga bagaimana kesulitan yang dia hadapi selama itu. Dan teman-teman, pada tanggal 14 Oktober nih, Kim, seorang nyonya perusahaan hiburan, itu ditangkap. Dia tidak hanya memiliki 6 hukuman narkoboy sebelumnya. Sebagai pelaku berulang, dia berada dalam situasi putus asa dan berusaha mendapatkan keuntungan dari polisi dengan menyebutkan nama orang lain yang terlibat. Divisi Investigasi Kejahatan Narkotika Polisi Incheon menyerahkan laporan perkembangan kasus ini dengan rencana untuk menyelidiki insiden penggunaan narkoboy yang melibatkan tanda kutip penghibur terkenal dan juga karyawan perusahaan hiburan Gangnam untuk 1% teratas. Polisi buru-buru menyusul laporan tersebut tanpa melakukan penyelidikan internal yang layak sehingga membesar-besarkan situasi tanpa memverifikasi fakta. Misalnya, tersangka dalam laporan yang disebut sebagai Han itu telah ditahan sejak bulan Juni, jauh sebelum penyelidikan dimulai. Dan teman-teman, keesokan harinya ada sebuah artikel dimuat di kabar Gyeonggi Sinmun. Artikel pertama yang berkaitan dengan kasus narkoboy. Meskipun artikel tersebut tidak menyebutkan nama Lee Sung Kyun secara langsung, judulnya itu merinci bahwa nama-nama tersebut termasuk seorang selebriti yang terkenal. Dispatch lantas menggunakan ini untuk menunjukkan seberapa cepat informasi mengenai investigasi tersebut bocor ke media. Hanya dalam 1 hari saja setelah penyerahan laporan kemajuan yang kita sebutkan tadi. Cepat banget emangnya teman-teman ya. Selain itu, mereka juga merujuk pada berita JTBC, laporan yang ditayangkan pada tanggal 26 Desember, di mana mereka mengatakan bahwa Lee Sung Kyun itu telah menggunakan sedotan untuk menghirup zat yang dia pikir adalah obat tidur melalui hidungnya. Zat yang dimasukkan adalah ketamin teman-teman. Laporan tersebut juga merupakan berita berdasarkan pernyataan polisi yang belum diverifikasi. Dispatch merasa bahwa hal ini bukanlah suatu kebetulan sama sekali, karena hal ini terungkap nggak lama setelah Lee Sung Kyun meminta tes pendeteksi kebohongan. Dan usut punya usut, ternyata pola ini telah berulang beberapa kali. Ketika dikritik karena penyelidikan polisi yang berlebihan, pernyataan petugas polisi yang tidak disebutkan namanya akan keluar. Hal ini sebelumnya terlihat pada tanggal 24 November nih guys, setelah tes narkoboy yang dilakukan pada bulu ketiak Lee Sung Kyun, yang hasilnya adalah negatif. Dan tak lama setelah itu, KBS memuat laporan berita yang menampilkan rekaman percakapan antara Lee Sung Kyun dan juga si Kim, yang nyonya Kim. Oke, dan Dispatch kemudian menjelaskan mengapa Kim menargetkan Lee Sung Kyun. Kim itu bekerja dengan 2 kaki tangan anonim. Kita sebut saja sebagai Lee dan juga Shin. Lee itu digambarkan sebagai rekan kerja Kim yang lebih muda di perusahaan dewasa yang sama. Sedangkan untuk Shin adalah pacarnya si Lee. Nah, Shin ini mengetahui tentang penggunaan narkoboy oleh pacarnya dan mengancam si Kim dengan mengatakan dia akan melaporkannya ke polisi. Dia akhirnya melaporkannya ke polisi Incheon nih guys. Kim itu berniat membungkam Shin dengan uang. Pada awalnya mengincar artis kaya raya, kita sebut saja sebagai John, dengan pemerasan. Namun, John memutuskan untuk mengumumkan informasi yang dimaksudkan untuk melawan mereka. Lee Sung Kyun lantas menjadi sasaran berikutnya. Si Madam K itu tahu nih teman-teman bahwa Lee Sung Kyun nggak ada hubungannya dengan narkoboy. Dan Yorobun, seperti inilah bagaimana percakapan Kakotol Dispatch yang sudah terungkap antara Kim dan juga kaki tangannya yang bernama Park, di mana dia mendapatkan ide untuk melakukan pemerasan. Coba kita baca ya. Di sini untuk Park berkata kayak gini. Apa yang diketahui seorang hacker, bahkan jika dia berbicara tentang penggunaan narkoboy, Lee Sung Kyun nggak terpengaruh. Terus si Madam K bilang, oh, terus Park bilang lagi, nggak perlu memprovokasi jika nggak perlu. Terus Madam K bilang, itu bener, harusnya aku memberitahu Sung Kyun Oppa bahwa aku diretas, diancam dan ditipu demi 500 juta won.
Terus si Park bilang lagi, tidak, aku mohon, katanya guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana isi percakapan yang sudah dibagikan oleh dispatch. Nah, pada akhirnya si Madam K ini menuduh bahwa Jong Da-eun itu melakukan kejahatan peretasan dan juga mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa si Jong Da-eun ini punya keterampilan meretas. Dia meretas ponselku dan juga ngancem aku loh. Seperti itu kata si K. Dan gak cuma itu teman-teman, si Madam K ini juga bahkan mengatakan kepada Lee Sung Kyun kayak gini. Jong Da-eun itu retas ponsel aku. Ia bermaksud membeberkan pesan dan rekaman di antara kita. Dan Yorobun ada juga pesan teks peretas kepada Kim yang mengancamnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus membayar 100 juta won pada hari Rabu. Atau jika tidak, dia akan menghadapi konsekuensinya. Kemudian dispatch melaporkan nih bahwa mereka menghubungi Jong Da-eun terkait klaim tersebut. Karena dia telah ditangkap dan juga menjalani hukuman penjara ketika insiden tersebut terjadi, dia tidak boleh terlibat dalam ancaman apapun. Adapun untuk Jong Da-eun dalam surat balasan mengatakan seperti ini guys. Aku belajar coding secara otodidak agar bisa mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi sepertinya hal itu membuat Madam Kim berhayal menganggapku sebagai seorang hacker. Kalau aku meretas, aku pasti akan kaya. Aku akan kaya. Semua itu salahku. Terus Jong Da-eun mengatakan lagi nih guys. Semua orang fokus pada Narkoboy untuk kesenangan. Tapi aku terlibat dalam pengembangan aplikasi. Itu kesalahan aku. Ini sangat lucu tapi nggak adil. Selain itu, aku juga ditangkap pada tanggal 11 Agustus. Dan ponsel aku juga disita. Jadi sayangnya aku nggak bisa terlibat dalam ancaman apapun. Sayang sekali. Alright, jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk Jong Da-eun itu nggak terlibat dalam pemerasan seperti yang sudah disebutkan oleh Madam K tadi. Dan untuk Jong Da-eun itu juga tidak meretas seperti yang sudah dikatakan oleh si Madam K ini guys. Kemudian pada bulan September si Madam K bersiap untuk melakukan penyelidikan polisi. Dia itu kayak memutihkan rambutnya lebih dari 3 kali. Wow, nggak rusak tuh rambut ya. Aku pun sekali aja bleaching kayaknya mikir-mikir dulu nih. Kemudian pada malamnya nih, dia itu melakukan tes narkoboy menggunakan peralatan darurat dan dinyatakan positif menggunakan ganja. Dan di hari lain dia juga menekan Lee Sung Kyun dengan mengiriminya pesan dan juga merekam percakapan. Dia mendesaknya untuk segera membantunya memberikan uang dengan mengatakan orang-orang yang mengambil tindakan tampaknya menakutkan deh. Terus Kim juga melebih-lebihkan jumlah yang diminta peretas dari Lee Sung Kyun dengan mengirimkan pesan panjang yang menyatakan, jika kamu memberi saya 300 juta, saya tidak akan mengancam Anda lagi. Saya akan membereskan semuanya. Nah teman-teman, dalam percakapannya dengan Park, dia kemudian mengisyaratkan bahwa dia berencana mengambil uang itu untuk dirinya sendiri dengan mengatakan, aku minta 300 juta won nih, tapi aku nggak akan memberikan uang kepada pemeras. Jadi Lee Sung Kyun kacau. Dan percakapannya berbunyi sebagai berikut guys. Coba kita baca ya. Di sini Kim mengatakan kayak gini, aku perlu istirahat, jadi aku harus mendapat 300 juta won. Terus si Park bilang, ambil 300 juta dan jangan berikan kepada si hacker. Terus Kim bilang lagi, ya jeda 1 bulan. Terus Park bales nih, tapi jika kamu tidak memberikannya kepada peretas, apa ya yang akan terjadi pada Lee Sung Kyun? Terus Madam Kim bilang, dia akan kacau. Park bilang lagi nih guys, jika kamu mengambil 300 juta itu dan lari, bukankah dia akan menuntutmu? Madam K balas lagi nih, Oni bilang dia adalah seorang punk senilai 300 juta. Dia ingin 50 juta. Dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Terus dibalas sama Park dengan mengatakan, tolong selesaikan saja dengan 100 juta won. Yang diinginkan peretas adalah 100 juta, bukan 300 juta. Madam Kim ini emang rada-rada ya orangnya. Dan teman-teman, kalian tahu nggak? Pada tanggal 12 September, si Madam K ini berhasil menerima 300 juta won dari pihaknya Lee Sung Kyun. Dia mengatakan kepadanya kayak gini, aku tidak akan mengangkat masalah apapun di masa depan atau meminta uang tambahan. Aku tidak akan melakukan kontak atau komunikasi apapun dengan pihak-pihak yang terlibat. Dan dia pergi tanpa memberikan uang kepada si pemeras. Adapun untuk sikap Kim sebelum dan sesudah penyetoran berbeda. Dia mengklaim bahwa alasan dia tidak memberikan 300 juta won adalah karena peretasnya takut dengan mengatakan peretas itu ketakutan dan juga nggak muncul untuk mengambil uang itu. Meminta 300 juta won kembali. Ya ampun, kompensasi atas kerusakan juga disertakan di sini. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Dan Yorobun ancaman dimulai lagi nih pada tanggal 13 Oktober dengan peretas yang mengatakan Kim mengambil uang itu dan lari, jadi bawalah uang itu lagi. Oke, jadi seperti itulah kata si peretas ya teman-teman. Pada awalnya mereka itu menuntut 200 juta won, namun turun menjadi 100 juta won, lalu menjadi 50 juta won. Pihak Lee Sung Kyun mencoba menghubungi si Madam K ini, tetapi nggak dapat jawaban teman-teman. Adapun untuk Kim berkata kayak gini, peretasnya sepertinya tidak mengancam, sepertinya mereka tidak memiliki informasi tertentu.
Kemudian pihaknya Lee Sung Kyun itu menyerahkan 50 juta won kepada kenalannya si Kim, yaitu Park. Saat ini Park telah ditangkap sebagai kaki tangan pemerasan karena si Kim berhasil mendapatkan 300 juta won, sedangkan Park mendapatkan 50 juta won. Dispatch menutup laporan baru mereka dengan berbagi pemikiran mereka mengenai kasus polisi yang salah dengan mengatakan, si Kim ini punya catatan 6 pelanggaran loh terkait narkoboy. Dengan latar belakang tersebut, yang bisa ia lakukan hanyalah membangun citra publik. Polisi sadar kok hal ini. Teks yang dia kirim ke Lee Sung Kyun itu adalah naskah yang dibuat dengan baik. Polisi menganggap perkataan Kim sebagai kekuatan pendorong penyelidikan mereka. Kenyataannya, hanya itulah yang harus mereka andalkan. Hal itu seharusnya mendorong proses verifikasi yang lebih menyuruh. Itulah tugas polisi. Namun, polisi membiarkan klaim jahat menyebar, membiarkan pernyataan sepihak seperti G-Dragon terhuyung keluar dari kamar mandi, ataupun Lee Sung Kyun menghirup obat tidur melalui sedotan. Lee Sung Kyun itu tidak hanya menjadi tersangka kasus narkoboy, tapi juga menjadi korban kasus pemerasan. Namun, selama 71 hari, dia hidup sebagai tersangka. Apakah masyarakat akan mengingat hal lain selain tuduhan penggunaan narkoboy? Bahkan fakta bahwa sedotan tersebut memberikan hasil negatif setelah pengujian itu masih dikaburkan. Kalau aku lihat ya teman-teman, Dispatch itu benar-benar geram banget sih sama polisi. Karena polisi itu tidak melakukan verifikasi yang mendalam. Pada akhirnya apa? Lee Sung Kyun itu rugi banget loh. Namanya menjadi jelek, kontrak iklannya kayak dicabut, dan dia juga harus bayar denda dikarenakan hal itu. Impactnya besar banget loh. Kalau tidak salah seperti yang aku baca-baca, ketika kita itu bayar denda atau bayar kompensasi, nominalnya itu 2 kali lipat dari bayaran kita ketika kita tanda tangan kontrak iklan tersebut. Jadi bisa dibayangkan betapa ruginya seorang Lee Sung Kyun. Dan nggak cuma rugi secara finansial doang, tapi namanya juga sudah tercemar, mentalnya juga terpengaruh, belum lagi dia itu menjadi korban pemerasan. Tapi ya, semoga dengan adanya Dispatch yang terus bergerak, kebenaran akan terungkap mengenai Lee Sung Kyun yang sebenarnya. Dan kita juga doakan ya teman-teman, semoga Lee Sung Kyun dapat beristirahat dengan tenang, dan semoga pihak keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Dan teman-teman, lanjut kita masuk ke berita kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana netizen yang sudah mendiskusikan tentang beberapa grup K-pop seperti Zodiac hingga Secret Number yang tidak pernah diundang ke acara festival musik dan juga acara Awards Korea. Yorobun, baru-baru ini ada seorang OP yang sudah membuka topik tentang grup Rookie yang belum pernah diundang di acara musik dan juga awards. Salah satunya adalah Gayo Daejeon, yang merupakan festival musik bergengsi yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Acara yang dilaksanakan setiap akhir tahun ini selalu dihadiri oleh beberapa grup K-pop yang populer. Usai melihat line up yang selalu diundang, netizen lantas membuka topik tentang grup Rookie yang belum pernah diundang ke acara tersebut. Netizen berdiskusi tentang kemungkinan alasan grup-grup ini tidak diundang adalah dikarenakan mereka berasal dari perusahaan menengah ke bawah. Para netizen juga mengatakan jika dilihat dari musik, lagu dan penampilan grup ini dianggap sudah cukup bagus kok. Dan berikut adalah deretan grup Rookie yang menurut netizen itu bagus dan juga belum pernah diundang ke acara festival dan musik tahunan Korea. Yang pertama adalah Zodiac. Zodiac sendiri adalah boy group di bawah naungan Michael Jackson Entertainment yang debut pada tanggal 25 April 2023. Kemudian yang kedua adalah Action. Adapun Action itu merupakan boy group di bawah naungan MNS Entertainment yang debut pada tanggal 30 Januari 2023. Kemudian yang berikutnya adalah Lune 8. Lune 8 sendiri adalah boy group yang debut pada tanggal 15 Juni 2023 di bawah naungan Pantagio. Berikutnya ada Even. Even sendiri boy group miliknya Jellyfish Entertainment yang debut pada tanggal 19 September 2023. Berikutnya adalah Secret Number yang merupakan girl group Fine Entertainment yang mana mereka itu debut pada tanggal 19 Mei 2020. Berikutnya adalah Triple S. Triple S ini adalah grup yang bernaung di bawah Modhouse yang beranggotakan 24 member dan aktif sejak tahun 2022. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa sampel grup yang menurut mereka itu bagus, tapi kayak belum nih diundang ke acara festival music dan juga awards Korea. Dan coba kita baca ya teman-teman seperti apa komentar-komentar dari netizen. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Kayaknya ya festival akhir tahun itu ngikutin pasar penonton deh. Emang jadi kebanyakan yang pedemnya gede nih biar ratingnya naik gak sih? Tapi semoga tahun depan bisa diundang ya. Selain rating juga biar tiketnya terjual habis sih. Menurutku ya idola grup di Korea itu banyak banget. Jadi kayak nggak mungkin aja gitu kalau sampai diundang semua. Terus juga karena acara TV itu pasti nyari penonton ya. Otomatis nyari grup yang peminatnya lebih banyak. Kalau mau diundang harusnya di hype dong, diramein comebacknya, dibeli albumnya. Kalau lagu bagus doang tuh nggak cukup buat bisa diundang. Soalnya acara kayak gitu nggak mau rugi. Gak apa-apa Der, Promise-nya juga butuh 5 tahun loh buat bisa diundang ke Gayo manapun. Yang penting kita sebagai fans tetap ngedukung mereka. Kalau menurutku ya SBS Gayo yang susah ditembus untuk grup underrated. Soalnya line up SBS kemarin grup besar dari agensi besar. Beda nih sama KBS dan juga MBC. Mereka masih ngundang grup yang terbilang underrated. Namanya juga bisnis ya, mereka itu nyari duit sebanyak-banyaknya. Aslinya mah gak peduli sama promosi dan lain-lain. Yang penting cuan.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa pendapat dari penggemar tentang topik diskusi yang satu ini. Ya mungkin memang mereka sekarang belum diundang ya, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka bisa diundang. Seperti yang aku lihat ya, kebanyakan untuk acara-acara Award Korea ataupun acara festival Korea itu mengundang grup yang memang lagi hype dalam artian kayak banyak diperbincangkan oleh orang-orang itu loh pas mereka comeback. Entah dalam penjualan album mereka yang tinggi, atau chart mereka bagus, atau mereka viral, atau bahkan fanbase mereka gede banget. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan sebuah acara untuk mengundang artis-artis untuk tampil di acara mereka. Seperti itu teman-teman. Karena balik lagi nih teman-teman, untuk acara-acara Award Korea ataupun acara festival ini, itu tidak hanya ingin untuk naikkan rating doang, tapi mereka juga menjual tiket sebanyak-banyaknya. Itu sih guys menurut aku, saya pribadi ya. Jadi nggak melulu dilihat dari agensi, menurut aku nggak. Salah satu faktor yang juga benar-benar penting banget untuk saat ini adalah tentang bagaimana kesuksesan dari lagu comeback mereka. Semakin lagu ini sukses, semakin lagu ini banyak diperbincangkan oleh orang-orang, semakin banyak banget yang ngikutin challenge-nya, maka mereka itu berpeluang besar atau berkesempatan besar untuk diundang ke acara festival ataupun acara Award Korea. Seperti itu. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm so pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan formasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.